warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 SKI yang beranggotakan saya sendiri Siti Nurhalizah, yang kedua ialah Ayu Fairus Milawati, yang ketiga ialah Asmidati Rofiatul Hikmah. Di sini kami akan menerangkan tentang keteladanan sahabat Utsman bin Affan, yaitu materi kelas 5 semester 2. Saya di sini akan menerangkan tentang standar kompetensinya yang meliputi 1. Memahami keteladanan sahabat Utsman bin Affan. Yang kedua ialah mengetahui perjuangan dan kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan. Selanjutnya ialah kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini meliputi 1.8 yaitu menghargai kesolehan Utsman bin Affan, 2.8 menjalankan sikap santun dalam pergaulan sehari-hari, 3.8 menganalisis kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Yang selanjutnya ialah 4.8 mengidentifikasi keteladanan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Selanjutnya ialah indikator meliputi 1.8.1 mengimani kesolehan Utsman bin Affan, 1.8.2 yaitu meyakini kesolehan Utsman bin Affan, 2.8.1 yaitu memprakarsai sikap santun melalui kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah, 2.8.2 yaitu mengaktualisasikan sikap santun melalui kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah, 3.8.3.1 menjelaskan kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah, 3.8.2 yaitu mengimplementasikan kisah keteladanan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah, 3.8.3 yaitu menemukan makna tersirat kisah teladan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah, 4.8.1 yaitu mengidentifikasi kisah keteladanan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah, 4.8.2 yaitu mendemonstrasikan keteladanan Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Perkenalkan, nama saya Ayu Fairus Milawati dengan NIM 203190212. Saya akan menjelaskan poin B. Yang pertama, meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang A, silsilah Khalifahan Utsman bin Affan. Nama lengkapnya dilihat dari silsilah keluarga adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdul Syisham bin Abdul Manaf bin Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Ibnu Madrakah bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 573 Masehi dari kelahiran Rasulullah SAW. Ibunya bernama Al-Baidah binti Abdul Al-Muthalib. Sebelumnya, nama panggilan Utsman bin Affan adalah Abu Amru. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dalam Khulafaur Ar-Rasyidin. Ia dikenal sebagai pelaku ekonomi atau kolong merat yang handal namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikannya kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Zunnurain yang berarti memiliki dua cahaya. Ia mendapatkan julukan tersebut karena telah menikahi putri kedua dan putri ketiga dari Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan juga Kulsum. Utsman dikenal juga dengan sebutan Abu Amr atau dipanggil Abu Abdullah dan Abu Laila. Yang poin B, kepribadian Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman dikenal dengan kepribadiannya yang lemah lembut dan juga pemaaf. Selain itu, Utsman termasuk orang yang sangat kaya tetapi berlaku sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan umat Islam setelah ia masuk Islam. Pada masa jahiliyah, Utsman bin Affan termasuk orang yang terkemuka di kabilahnya. Dia terkenal hartawan, sangat pemalu, halus tutur bahasanya, dicintai dan sangat dihormati oleh kaumnya. Utsman sangat dihormati sekali, belum pernah bersujud, dan juga Utsman sangat dihormati sekali oleh kaumnya. Utsman sama sekali belum pernah bersujud kepada berhala dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dengan wanita.
Yang kedua, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Yang poin A, perjuangan Khalifah Utsman bin Affan. Ketika menjadi khalifah, sistem pemerintahan Utsman bin Affan pada dasarnya tidak terlalu berbeda dari pendahulunya, yakni kekuasaan tertinggi dan pelaksanaan kekuasaan eksekutif berada pada pemerintahan khalifah. Khalifah Utsman bin Affan mempercayakan kepada seorang gubernur dalam melaksanakan administrasi pemerintahan di setiap wilayah dan juga pada setiap provinsi. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Penasihat dan juga atau yang dikenal dengan Majelis Syuro, tempat khalifah untuk mengadakan musyawarah atau konsultasi. Utsman bin Affan juga tidak mengubah kebijakan Umar tentang ekonomi. Politik ekonomi yang diterapkan pada masa Utsman bin Affan secara umum, yang pertama menerapkan politik ekonomi Islam secara umum, yang kedua menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal, yang ketiga melibatkan hak-hak kaum muslimin dari Baitul Mal. Masa pemerintahan Utsman adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun, tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi baik dan sukses baginya. Para pencatat sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi dua periode, yaitu 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan 6 tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang buruk. Adapun prestasi yang diraih Khalifah Utsman bin Affan, yang pertama adalah menumpas pemberontakan di daerah dan juga yang kedua membukukan mushaf Al-Quran. Yang poin B, akhir pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah melewati saat-saat yang gemilang pada paruh terakhir masa kekuasaannya, Khalifah Utsman bin Affan menghadapi pemberontakan dan pembangkakan di dalam negeri yang termakan fitnah dan hasutan dari musuh-musuh Islam, yakni yang bernama Sabak. Sabak yang berasal dari Yahudi, San'a, yang dikenal dengan sebutan Sauda. Ia menampilkan diri sebagai seorang muslim yang bersikap seperti ulama. Ia berusaha mempengaruhi orang-orang Badui dan juga desa. Ia menghembuskan hasutan-hasutan bahwa Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah daripada Utsman bin Affan. Dan Utsman banyak melakukan fitnah bahwa Utsman banyak melakukan tindakan nepotisme dalam pemerintahannya. Abdullah bin Sabah ini terus menyebarkan fitnah di Mesir. Ia memprovokasi orang-orang dalam jumlah besar di Mesir. Ia juga mengirimkan surat kepada orang-orang awam yang ada di Kufah dan juga yang ada di Basrah. Mereka lantas terpengaruh dengan provokasi Abdullah bin Sabah ini. Mereka saling berbalas surat, dan juga orang-orang yang dendam pada penguasaan di wilayah tersebut ikut bergabung dalam barisan orang-orang yang terprovokasi tersebut. Isu dan rumor tentang Utsman terus berkembang tanpa memedulikan kehormatan sang khalifah. Mereka berani menyebarkan isu-isu negatif karena sifat kasih sayang dan kelembutan hati Utsman bin Affan. Utsman bin Affan berkata, "Aku tidak membutuhkan apapun, tahanlah diri kalian." Khalifah Utsman menolak terjadinya pertumpahan darah meskipun ia memiliki orang-orang yang membelanya. Utsman memilih berdialog dengan para pengepung yang menyampaikan nasihat kepada mereka. Akan tetapi mereka bersikap kasar dan berusaha masuk ke rumah Utsman, hingga sebagian dari mereka membunuh Utsman ketika ia sedang membaca Al-Quran, tepatnya ayat, "Maka Allah akan mencukupkan dari mereka." Darah Utsman mengalir pertama kali ketika ia sedang membaca ayat tersebut. Ketika Utsman sedang berpuasa, maka jiwanya pergi menuju Allah sebagai syahid, sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan. Yang C, meneladani nilai-nilai positif Khalifah Utsman bin Affan. Sejak kecil, Khalifah Utsman bin Affan sudah menunjukkan sifat-sifat yang mulia. Adapun beberapa contoh yang bisa kita terapkan dari sifat-sifat positif Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari adalah menolong orang yang kesusahan, bertutur kata yang halus, dan selalu menyapa orang yang kita temui. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asmidati Rofiatul Hikmah dengan NIM 203190209. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi pembelajaran dan juga metode pembelajaran yang dipilih. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan metode pembelajaran yang dipilih sesuai dengan materi. Yang pertama adalah ceramah, kemudian tanya jawab, diskusi, dan juga presentasi. Alasan kelompok kami memilih metode pembelajaran tersebut karena metode-metode tersebut menekankan pada aktivitas dan interaksi antar siswa untuk saling membantu dan bertukar pikiran tentang materi kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan menggunakan metode ceramah, siswa akan mendengarkan penjelasan dari guru mengenai materi tersebut. Dengan bantuan video tentang materi yang ditayangkan, siswa akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Kemudian yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode ini akan meningkatkan interaksi yang lebih baik antara guru dan siswa sehingga proses komunikasi akan terjalin dengan baik. Selain itu, metode tanya jawab akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan hal-hal yang belum dipahami. Kemudian, untuk metode diskusi, metode ini akan meningkatkan kinerja dan kerjasama antar kelompok dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir adalah metode presentasi. Metode ini akan meningkatkan rasa percaya diri, keberanian, dan komunikasi dalam menyampaikan pesan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang evaluasi. Evaluasi sangat diperlukan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya sistem pembelajaran yang telah digunakan. Ketika dalam pembelajaran bab ini hasil evaluasi belajar siswa dalam penilaian tes dan non-tes daya serapnya kurang dari 75%, maka peserta didik harus mengikuti kegiatan perbaikan atau remedial. Bagi peserta didik yang sudah menguasai minimal 75% akan diberikan pengayaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.